Menglanjutkan bocoran spoiler sebelumnya. Setelah kelompok Jinyu terbang di atas udara menggunakan senjata magisnya, dengan masing-masing dari mereka menyusun kesepakatan untuk menyusuri TKP wilayah dalam rawa kematian bertujuan mencari harta langka di dalamnya. Mereka pun segera mendesak senjata magisnya untuk kemudian berubah menjadi 3 kilau aliran cahaya yang pada akhirnya melesat jauh ke dalam hutan rawa kematian. Dan setelah cukup lama melakukan penerbangan menyusuri hutan dalam rawa kematian, tiganya pun yang merasakan kelelahan mulai hinggap di tubuh mereka, memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat di wilayah dalam rawa kematian dengan bisu pasti yang segera menutup kedua matanya, memasuki mode meditasinya, serta Susu yang juga tampak kelelahan, mulai memasuki mode turunnya dengan berbaring di samping api unggun. Sementara lain halnya dengan Jingyu, ia tampak tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikit pun saat besti Xiaopan itu masih duduk santuy di sisi lain dari api unggun untuk terkadang sesekali bermain-main bersama si api itu dengan cara melemparkan sepotong kayu ke dalamnya. Namun secara mengejutkan, ketika Jingyu masih menunjukkan mode santuy di sisi lain api unggun, ia pun tiba-tiba spontan terkejut dan melihat ke arah samping, hanya untuk menemukan bisu pasi yang telah terbangun dari mode meditasinya dan segera menatapnya sembari memanggil namanya, sebelum kemudian menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya kenapa masih belum beristirahat. Saat Jingyu mendengarnya pun hanya menunjukkan raut wajah cueknya sembari tatapan yang terus memandangi api unggun. Tetapi setelah cukup lama memandang api unggun, Jingyu pun tiba-tiba memunculkan mode curhatnya pada biksu Pasiang dengan bilang padanya mengenai dirinya yang selama 10 tahun ini sulit sekali untuk turu dikarenakan ia merasa begitu menutup kedua matanya. Ia pun spontan teringat dejavu kejadian pembantaian sadis orang-orang tak bersalah di desanya, serta juga teringat sosok Xiaopan, si besti masa kecilnya yang telah terjerumus ke jalan sesat yang terkesan salah dengan login ke dalam paksi durjana aliran iblis. Mendengar ini, bisu Pasiang pun pelan menatap wajah Jingyu dengan bisa merasakan pemuda tampan di samping api unggun itu tampak terlihat sangat kesepian di balik sifat keras kepala yang dimilikinya. Sebelum kemudian setelah beberapa saat, ia menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang mengapa masih memikirkan mengenai Xiaopan. Saat Jingyu mendengarnya pun tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan dari biksu Pasiang, malah sebaliknya yang tampak tak suka atas pertanyaan si biksu berkepala plontos itu, spontan menatapnya menggunakan kesangaran di raut wajahnya, menyebabkan bisu Pasiang pun yang melihatnya hanya membalasnya dengan senyum ramahnya sebelum kemudian memberitahukan pada Jingyu mengenai sosok Xiaopan selama 10 tahun ini yang telah bergabung bersama sekte Raja Hantu serta memiliki kedudukan sebagai wakil pemimpin mendampingi Raja Hantu. Dengan dipastikan cepat atau lambat seluruh dunia akan tahu ia akan menjadi kandidat pemimpin sekte Raja Hantu berikutnya. Biksu Pasiang pun juga memberitahukan mengenai kengerian Xiaopan selama 10 tahun ini telah melakukan kebrutalan membantai ribuan bahkan berjuta orang seperti seekor lalat dengan dijuluki sebagai Ghostly atau si Hantuli yang membuat para paksi aliran kebenaran pun memandangnya sebagai sosok malapetaka pembawa bencana. Namun tanpa diduga, tepat ketika biksu Pasiang hendak menglanjutkan perkataannya, Jingyu pun sontak tiba-tiba menghentikannya di balik kamar yang terpancar di raut wajahnya dengan spontan berteriak keras memerintahkan si biksu itu untuk tidak lagi terus membahas mengenai keburukan dari Xiaopan. Tetapi di balik kemarahan dari Jingyu, biksu Pasiang pun masih tetap menglanjutkan ceritanya dengan menanyakan kepada Jingyu mengenai tindakan apa yang akan diambilnya jika seandainya nanti ia dipertemukan dengan Xiaopan. Saat Jingyu pun secara tegas bilang bahwa ia tidak akan melakukan tindakan apa-apa sebab si Mamang Ghostly itu adalah besti terbaik yang pernah dimilikinya. Saat walaupun dengan demikian, jika seandainya nanti di masa depan mereka melakukan pertempuran hidup dan mati atau menjadi musuh bebuyutan, tidak peduli dirinya ingin menghabisnya terlebih dahulu atau bahkan ia sendiri harus menghabisinya, ia tetap memperlakukan Xiaopan seperti saudara kandungnya sendiri yang bahkan sekalipun dunia ini tidak merestui pertemanan mereka cukup bertentangan dengan masing-masing pasti kepercayaannya. Ia pun sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Sontak saja mendengar pengakuan tulus dari Jingyu, biksu Pasiang pun spontan terkejut terheran-heran dengan tidak menyangka atas kesetiakawanan dari Jingyu masih menganggap Xiaopan sebagai besti terbaiknya yang notabene telah memiliki perbedaan keyakinan antar paksi sehingga menyebabkannya pun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun di balik keheranan di raut wajahnya yang membuat suasana di hutan dalam rawa kematian ini pun menjadi sunyi senyap. Pasca pengakuan yang diutarakan Jingyu, keduanya pun tidak saling berbicara lagi, sehingga membuat hutan dalam rawa kematian ini menjadi sunyi senyap, dengan deru angin yang sejuk tanpa henti mengibarkan ranting-ranting pohon di sekitarnya. Namun tanpa diduga, ketika suasana hening ini masih menyelimuti wilayah dalam rawa kematian, Susu pun secara mengejutkan tiba-tiba membuka kedua matanya, spontan menunjukkan perubahan ekspresi waspada di raut wajahnya, tanpa seolah-olah mendengar sesuatu.
Melihat ini, bisu pasien dan Jingyu pun sontak menunjukkan ketakutan di raut wajahnya. Sebelum kemudian Jingyu yang tampak merasa penasaran menanyakan pada Susu mengenai ada apakah gerangan. Saat Susu yang mendengarnya pun memberitahukan bahwa ada sesuatu hal yang menurutnya tidak beres, sembari menyuruh keduanya untuk mendengarkan sesuatu di sekitar mereka. Menyebabkan bisu pasien dan Jingyu pun spontan mengalihkan perhatiannya, mencoba berkonsentrasi mengamati sekitarnya, dengan menemukan hutan di sekitar mereka tampak sepi tanpa adanya pergerakan sedikit pun, sehingga membuat keduanya pun merasa heran atas info membagongkan dari Susu. Tetapi tanpa diduga, setelah beberapa saat bisu pasien dan Jingyu merasakan rasa nyaman di sekitar wilayahnya, keduanya pun spontan menunjukkan perubahan ekspresi di raut wajahnya. Saat kali ini mereka bisa mendengar di arah nun jauh di depannya. Banyak suara ratusan serangga terus bersenandung di kegelapan malam yang gelap gulita. Meskipun mereka dipisahkan oleh kegelapan, itu tampak tidak nyata dan suaranya juga tampak sangat jauh. Yang bahkan walaupun demikian keberadaan mereka masih sangat jauh. Tingkah suara semacam itu membuat seseorang merasa merinding. Bahkan hal ini pula lantas menyebabkan kelompok Jingyu saling memandang satu sama lain di balik rasa takut yang terpancar di wajah mereka, menyebabkan mereka pun berniat mengambil kesempatan untuk melarikan diri seedan-edannya. Namun tanpa diduga, tepat ketika mereka baru saja hendak bersiap-siap untuk mengambil tindakan melarikan diri, pada saat ini di arah hutan nun jauh di depan mereka, tiba-tiba suara keras bus secara mengejutkan terdengar. Hingga setelah beberapa saat pasca suara keras itu, teriakan amarah bercampur dengan teriakan serangga pun juga ikut terdengar, menyebabkan kelompok Jingyu yang mendengarnya pun spontan terkejut. Sebelum Susu adalah orang pertama yang spontan bereaksi, dengan tampak sangat mengenali suara teriakan itu, saat ia memberitahukan pada bisu pasien dan Jingyu bahwa suara itu ternyata berasal dari senior lembah pensi yang bernama Lee Sun. Setelah mendengar info yang disebutkan Susu, Jingyu pun spontan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Sebelum kemudian ia yang merasa Lee Sun saat ini berada dalam bahaya berniat untuk menolongnya. Dengan segera ia mengambil tindakan menuju TKP wilayah senior lembah pensi yang itu. Tetapi tanpa diduga, tepat baru saja Jingyu akan bergerak, tangan bisu pasien pun tiba-tiba menariknya ke bawah dengan menyuruhnya untuk stay di tempat berbahaya ini tanpa mengambil tindakan gegabah sedikit pun. Saat ia berniat menggantikannya untuk menuju TKP Lee Sun, sembari mengingatkan keduanya untuk tidak keluar dari lingkaran pelindung prasna yang telah dibuatnya. Sebelum pada akhirnya, setelah mengingatkan hal ini, tanpa menunggu keduanya bereaksi, tubuh bisu pasien pun segera melesat ke arah TKP Lee Sun dengan sosoknya menghilang ke dalam kegelapan malam. Melihat ini, Jingyu dan Susu pun spontan tertegun sejenak. Tetapi saat berikutnya, suara gemuruh meningkat. Teriakan amarah bercampur serangga pun tanpa henti memenuhi udara. Saat itu ternyata berasal dari TKP bisu pasien dan Lee Sun, yang kali ini sudah melakukan baku hantam melawan para binatang aneh itu. Mendengar suara-suara baku hantam ini, Jingyu dan Susu pun spontan memunculkan tekad untuk membantu keduanya dengan berniat keluar dari lingkaran pelindung prasna untuk kemudian OTW ke TKP baku hantam. Tetapi tepat pada saat Jingyu dan Susu secara membara hendak keluar dari lingkaran pelindung prasna, tiba-tiba suara teriakan tajam pun terdengar, diikuti dengan dua sosok manusia melintas melayang dalam kegelapan, yang ternyata itu adalah bisu pasien serta Lee Sun. Saat kali ini keduanya tampak menunjukkan kesuramannya, ditandai dengan beberapa pakaian mereka yang tampak sobek. Sebelum pada akhirnya dengan gerakan cepatnya, keduanya pun sudah berada dalam lingkaran pelindung prasna. Dengan Jingyu dan Susu secara cepat bergegas membantu mereka yang kali ini tampak terlihat kelelahan. Namun baru saja kedua senior itu sampai di lingkaran pelindung prasna, Lee Sun pun tiba-tiba spontan meneriakkan kata awas, menyebabkan kelompok Jingyu yang mendengarnya pun spontan terkejut terheran-heran. Dengan tatapan mereka semuanya memperhatikan kegelapan hutan di sekitarnya. Saat cara tiba-tiba seruan nyaring serangga pun segera mengitari mereka, menunjukkan tatapan mata mengerikan yang memancarkan cahaya redup dalam kegelapan. Membuat Susu yang melihatnya pun spontan memunculkan rasa penasarannya dengan menanyakan secara kepo pada bisu pasien dan Lee Sun mengenai apakah gerangan para makhluk itu. Saat Lee Sun yang mendengarnya pun spontan menunjukkan wajah seriusnya dengan bilang bahwa para makhluk itu merupakan gerombolan semut besar, sembari mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Ketika Lee Sun memberitahukan hal ini, gerombolan semut besar pun tanpa diduga dalam sekejap tiba-tiba keluar dari kegelapan malam dalam jumlah yang tak terbatas dengan menghasilkan suara-suara kerasnya. Melihat ini, kelompok Jingyu pun spontan terkena mental, ditandai dengan kepucatan yang masing-masing terpancar di raut wajahnya saat mereka merasakan ketakutan akan gerombolan semut besar itu menghabisi mereka. Namun tanpa diduga, ketika gerombolan semut besar itu hendak menyerbu kelompok Jingyu, entah takut dengan lingkaran pelindung prasna atau ke api unggun yang terbakar di sekitar mereka. Meskipun gerombolan semut besar itu mendekat ke arah kelompok Jingyu, mereka pun tanpa diduga berhenti sekitar beberapa meter dari lingkaran pelindung prasna.
Tetapi demikian, walaupun gerombolan semut itu menghadapi kebuntuan untuk menembus pertahanan lingkaran Prasna, mereka pun terus-menerus mengeluarkan para pasukan lain dari kegelapan malam. Diikuti juga dengan suara suling bambu yang tanpa diduga tiba-tiba terdengar. Sontak saja mendengar suara suling bambu ini, ekspresi di wajah Lee Sun pun spontan mengalami perubahan hebat. Dengan tiba-tiba berteriak keras, bertanya-tanya mengenai praktisi dari paksi aliran iblis mana yang berani melakukan trik seperti ini. Bahkan bukan hanya Susu dan Jing Yu yang menunjukkan keterkejutannya, bisu Pasiang pun juga menunjukkan hal yang sama, sebelum kemudian menanyakan pada Lee Sun mengenai gerombolan semut besar itu, yang apakah sebuah trik yang dimainkan oleh seorang penyihir dari aliran iblis. Saat Lee Sun pun yang mendengarnya membenarkan pertanyaan dari biksu Pasiang dengan memberitahukan mengenai dirinya bertemu praktisi asing yang sama sekali tidak dikenalnya sebelumnya. Saat ketika mereka berdua memberikan salam dari Binjai, si praktisi asing itu pun tanpa sebab akibat secara barbar tiba-tiba menyerangnya menggunakan gerakan iblis jahat. Adapun trik-trik aneh yang dimunculkannya, itu pun semua menggunakan beberapa metode agak lain. Ia mampu memanipulasi atau bahkan mengendalikan jenis binatang buas ganas. Tetapi tanpa diduga, ketika Lee Sun belum menyelesaikan kata-katanya, tawa santuy seorang manusia pun tiba-tiba terdengar di dalam kegelapan hutan, untuk kemudian memuji pengamatan hebat dari Lee Sun yang dapat mempresentasikan secara detail kemampuan seseorang. Namun demikian, ia tampak tak suka atas pindah dari Lee Sun yang menjelekkan dirinya secara barbar menyerangnya sebelumnya. Padahal dari kenyataannya, si senior lembah pensi yang itulah yang menyerangnya terlebih dahulu. Dengan setelah kata-kata itu terdengar, seorang pemuda tampan pun secara mengejutkan tiba-tiba perlahan berjalan keluar dari kegelapan hutan, yang ternyata sosok pemuda tampan itu adalah Qin Wuyan.